Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan kelima dalam mata kuliah anggaran perusahaan. Pada pertemuan ini, insya Allah kita akan membahas terkait dengan anggaran operasional bulanan. Jika pada pertemuan 4 kemarin kita sudah membahas fase-fase sistematika dan fase-fase dalam penyusunan anggaran operasional secara tahunan, maka pada pertemuan ini kita akan melakukan breakdown penyusunan anggaran operasional yang dilakukan secara bulanan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kenapa diperlukan anggaran operasional bulanan? Nah, saya memberikan ilustrasi sedikit deh. Teman-teman, kira-kira kalau sebagai produsen garment gitu ya, garment atau baju, apakah sama produksi yang teman-teman lakukan pada saat menghadapi hari raya keagamaan dengan pada saat tidak menghadapi hari raya? Nah, tentu tidak ya, tidak sama. Kalau pada saat lebaran, biasanya produksi baju kita akan lebih banyak. Pada saat Natalan, Christmas atau Tahun Baru, produksi baju juga menjadi lebih banyak. Pada saat Imlek, juga produksi baju lebih banyak. Dibandingkan dengan bulan-bulan yang tidak akan menghadapi hari raya. Begitu juga kalau teman-teman produsen kue kering gitu ya. Kalau kue kering produksi pada saat menjelang Lebaran, menjelang Christmas, menjelang Imlek itu insya Allah pasti akan lebih banyak dong daripada bulan-bulan yang tidak ada perayaan hari besarnya. Contoh lain lagi, produsen bendera. Produsen bendera itu akan banyak memproduksi benderanya menjelang 17 Agustusan. Tetapi bahkan tidak ada produksi di bulan-bulan yang lain. Nah, itu mengapa kita memerlukan anggaran operasional bulanan. Secara sistematika, penyusunan anggaran bulanan sama dengan anggaran tahunan. Nanti teman-teman silakan review kembali fase-fase dalam menyusun anggaran tahunan kemarin, mulai dari anggaran penjualan, kemudian anggaran produksi, anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran biaya bahan baku, dan seterusnya sampai ke anggaran komersial. Begitu juga dengan anggaran operasional bulanan ini, sistematikanya sama dengan sistematika anggaran operasional bulanan. Sorry, maksud saya anggaran operasional tahunan. Oke, kemudian faktor-faktor lain yang harus kita pertimbangkan sebagaimana tadi yang sudah saya singgung sebelumnya. Dalam menyusun anggaran operasional bulanan, kita tidak dapat langsung membagi anggaran tahunan menjadi 12 bulan, namun dengan mempertimbangkan berbagai faktor lain yang akan mempengaruhi. Tidak serta-merta jika kita harus memproduksi 120.000 unit, maka kita langsung bisa membagi 120.000 unit itu bagi 12, nggak bisa begitu. Kita harus mempertimbangkan berbagai faktor-faktor yang perlu sehingga kita nanti bisa mendistribusikan produksi itu sesuai dengan kebutuhannya pada masing-masing bulan. Contohnya tadi pada saat hari raya tentu kita memproduksi kue keringnya menjadi lebih banyak. Tidak mungkin sama dengan tidak ada perayaan. Begitu kira-kira. Kemudian terkait dengan rujukan penyusunan. Rujukan penyusunan operasional bulanan ini didasarkan pada anggaran tahunan. Jadi semua nilai, semua rupiah itu nanti akan sama antara operasional tahunan dengan operasional bulanan. Hanya saja operasional bulanan itu lebih detail
dibanding dengan operasional tahunan. Oke, kita lihat ya. Nih, fasenya sama dengan tadi. Fase penyusunan anggaran tahunan sama dengan operasional bulanan. Mulai dari penjualan, produksi, kebutuhan bahan baku, pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, overhead, sampai terakhir kita menyusun anggaran biaya komersil. Sama, persis sama dengan anggaran operasional tahunan. Teman-teman, kita pada sesi ini akan lanjut untuk mencoba menyusun anggaran penjualan bulanan yang akan dilakukan oleh PT Rohul Sejahtera. Nah, ini kalau ini PT Rohul Sejahteranya sekarang bertindak sebagai produsen batik Rohul yang berlokasi di Pasir Pengarayan ya. Teman-teman bisa mendownload soalan ini pada bagian materi Smart UPP yang sudah saya lampirkan. Jadi download dulu ini, baru kemudian nanti bisa mengerjakannya di sana juga sudah ada terlampir worksheet untuk teman-teman isi secara manual. Ingat, saya kembali ingatkan bahwa pengerjaan worksheet itu dilakukan secara manual, ditulis tangan, tidak menggunakan alat bantu Excel, Google Worksheet, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah kasus yang diberikan. PT Rohul Sejahtera sedang menyusun anggaran untuk tahun 2024. Berarti data yang digunakan adalah data tahun 2023. Di sini disebutkan realisasi penjualan tahun 2023 atau tahun sebelumnya adalah 5.000 unit produk, 5.000 unit batik. Untuk tahun 2024, perusahaan mentargetkan kenaikan volume sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Artinya, target volume penjualan tahun 2024 itu adalah 5.000 tambah 5.000 kali 20%. Gitu ya. 5.000 kali 20% itu adalah 1.000. Sehingga target penjualan tahun 2024 adalah 5.000 tambah 1.000 sama dengan 6.000 unit batik. Nah, 6.000 unit batik ini akan dijual secara bulanan ini ya, mulai Januari sampai ke Desember. Perusahaan telah membagi target-targetnya secara bulanan, yaitu 15% untuk Oktober dan Desember. Barangkali ini pertimbangannya Oktober itu ada Lebaran, Desember ada Christmas gitu ya. 10% pada Januari, Februari, September, dan November. Ini pertimbangannya pertimbangan yang biasa saja. Lalu 5% untuk bulan sisanya. Berarti yang 5% ini menurut pertimbangan perusahaan adalah bulan-bulan yang cukup sulit untuk melakukan penjualan. Sehingga beginilah alokasi penjualan masing-masing bulan yang telah ditetapkan perusahaan. So, tugas teman-teman nanti adalah untuk mendistribusikan 6.000 produk tadi ke masing-masing bulan dengan menghitung persentase yang sudah disediakan ini. Oke, tabel ini merupakan tabel anggaran penjualan bulanan tahun 2024. Dari informasi pada slide sebelumnya, maka kita akan bisa mengisi tabel ini. Contoh, pada bulan Januari, volume penjualannya adalah 10% dari total penjualan pada tahun 2024. Total penjualan tahun 2024 adalah 6.000, berarti 6.000 kali 10%. Silakan dicari ya. 6.000 kali 10% itu adalah 600. Oke. Harga per unit sudah ditentukan, yaitu 350.000 per unit batiknya. Sehingga nilai di sini tinggal dikalikan volume kali harga. Berarti 600 kali 350.000 sama dengan 210 juta rupiah. Oke, teman-teman bisa lanjutkan untuk bulan Februari sampai ke Desember.
Sehingga totalannya nanti harus berjumlah 6.000 unit. Di sini harganya berarti sama. Dan nilai ini totalnya adalah nilai dari Januari sampai ke Desember. Sini totalnya. Oke. Teman-teman, kita lanjut pada kondisi berikutnya yang ada pada soal. Persediaan produk perusahaan pada awal tahun 2024 direncanakan 200 unit, sedangkan persediaan produk akhir setiap bulannya direncanakan 10% volume penjualan produk perusahaan pada bulan yang bersangkutan. Oke, teman-teman, yang poin 1 ini itu akan menjadi soalan atau akan menjadi informasi untuk mengisi tabel anggaran produksi. Tabel anggaran produksi. Kemudian yang kedua, setiap helai batik memerlukan biaya bahan baku Rp90.000. Persediaan bahan baku direncanakan pada awal tahun 2010, kok 2010 ya? 2024 adalah bahan baku yang diperlukan untuk 100 unit batik. Sedangkan persediaan bahan baku untuk akhir bulan sebanyak 20% dari kebutuhan bahan baku setiap bulannya. Oke. Yang ketiga, yang kedua ini merupakan informasi untuk mengisi anggaran biaya bahan baku. Kemudian yang ketiga, untuk memproduksi satu helai batik memerlukan 25 jam kerja langsung. Sedangkan tenaga kerja langsung yang memproduksi batik dibayar 4.000 per jam kerja langsung. Berarti yang ketiga ini merupakan informasi untuk mengisi tabel anggaran tenaga kerja. Yang keempat, biaya overhead pabrik yang direncanakan ditetapkan dihitung berdasarkan jam kerja langsung dengan tarif 1.500 per jam kerja. Berarti yang nomor 4 ini untuk mengisi tabel overhead pabrik. Caranya sama dengan yang ketiga, tetapi tarif per jam kerjanya saja yang berbeda. Ini 4.000, ini 1.500. Gitu ya. Teman-teman, pada slide ini kita akan mengisi tabel anggaran produksi bulanan PT Rohul Sejahtera untuk tahun 2024. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan bahwa informasi 1 pada slide sebelumnya itu merupakan informasi untuk mengisi anggaran produksi bulanan ini. Kita lihat, pada bulan Januari volume penjualan silakan dirujuk pada tabel anggaran penjualan. Pada bulan Januari volume penjualan kita adalah sebanyak 600 unit, begitu ya. Kemudian disebutkan pada informasi 1, persediaan awal ada sebanyak 200 unit. Kemudian disebutkan lagi bahwa persediaan akhir yang dipersyaratkan oleh perusahaan di akhir Desember 2024 nanti adalah sebesar 10% dari volume penjualan bulan yang bersangkutan. Coba lihat, volume penjualan bulan Januari adalah 600, maka persediaan akhir yang dipersyaratkan adalah 10% kali 600, sama dengan 60, begitu ya. Sehingga volume produksi yang harus diproduksi oleh PT Rohul Sejahtera di bulan Januari itu adalah 600 kurang 200 tambah lagi 60 sama dengan 460 unit. Teman-teman silakan isi untuk bulan Februari sampai Desember dengan cara yang sama. Oke, kita lanjut ya teman-teman untuk menghitung anggaran biaya bahan baku bulanan.
Informasi 2 merupakan informasi yang kita perlukan untuk mengisi anggaran biaya bahan baku bulanan. Kita sudah tahu bahwa pada bulan Januari, volume produksi kita adalah 460 unit. Silakan lihat kembali anggaran produksi bulanan tahun 2024 ya. Pada bulan Januari yang kita produksi itu adalah sebanyak 460 unit. Pada soalan biaya bahan baku per unit itu adalah Rp90.000. Maka biaya bahan baku total untuk bulan Januari adalah 460 kali 90.000 atau volume kali biaya. Hasilnya adalah Rp41.400.000 untuk bulan Januari saja. Silakan teman-teman isi kembali untuk bulan Februari sampai ke Desember. Sehingga nanti totalnya merupakan total dari biaya bahan baku dari Januari sampai ke Desember. Oke, masih berdasarkan informasi dari informasi yang nomor 3, kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah menghitung biaya bahan baku total untuk bulan Januari itu yaitu Rp41.400.000. Disebutkan bahwa persediaan awal itu adalah sebesar Rp9 juta. Nah, disebutkan di sini ya bahwa persediaan bahan baku pada awal tahun adalah bahan baku yang diperlukan untuk 100 unit rak, 100 unit batik. 100 unit batik itu berarti 100 kali 90.000 gitu ya. 100 kali 90.000. Maka hasilnya adalah Rp9 juta. Oke. Sedangkan untuk persediaan akhir tahunnya adalah 20% dari kebutuhan bahan baku setiap bulannya. Berarti 20% kali 41.400 yaitu diperoleh sebanyak Rp8.280.000. Lalu berapakah yang bahan baku yang harus dibeli? Sama dengan ketika kita menyusun anggaran tahunan kemarin, berarti 41.400.000 dikurang 9 juta ditambahkan kembali dengan 8.280.000 sehingga nanti akan diperoleh hasil pembelian bahan bakunya di sini adalah sebesar Rp40.680. Oke, silakan teman-teman isi dari Februari sampai ke Desember. Kita ke penyusunan anggaran biaya tenaga kerja untuk tahun 2024 ya, bulanan. Ini tidak ada bedanya dengan ketika kita menyusun anggaran tahunan, sama saja, tapi ini di breakdown berdasarkan bulan saja, Januari ke Desember gitu ya. Kita tahu bahwa pada bulan Januari itu produksi kita adalah 460. Dari informasi pada butir ketiga kita tahu bahwa per unit untuk membuat 1 unit batik itu adalah 25 jam kerja. Sehingga untuk totalnya adalah 460 kali 25 sama dengan 11.500 jam kerja. Tarifnya 4.000 per jam, sehingga nilainya adalah jumlah jam kerja atau total jam kerja dikali dengan tarif 4.000. 11.500 kali 4.000 sama dengan 46 juta rupiah. Artinya pada bulan Januari anggaran biaya tenaga kerja untuk memproduksi 460 unit batik adalah sebesar 46 juta rupiah. Silakan teman-teman isi bulan Februari sampai dengan ke Desember. Berikutnya untuk anggaran biaya overhead bulanan, saya tidak berikan contoh lagi karena sama perilakunya dengan biaya tenaga kerja. Teman-teman cuma tinggal
mengganti tarifnya saja. Kalau tadi tarifnya adalah 4.000, nah sekarang tarif untuk overhead itu adalah 1.500. Setelah itu baru dikalikan, hasilnya pasti berbeda dengan tenaga kerja tadi ya. Silakan untuk dilengkapi dari Januari sampai Desember. Nah, dua informasi berikut ini merupakan informasi untuk menyusun anggaran komersial. Satu merupakan informasi anggaran pemasaran, yang kedua merupakan informasi untuk anggaran administrasi dan umum. Coba teman-teman lihat di sini, yang pertama untuk memasarkan produk yang dihasilkan perusahaan mengalokasikan biaya pemasaran sebesar Rp22.000 per unit produk yang dijual. Berarti ini nanti untuk menghitung biaya pemasaran bulanan. Yang kedua, untuk aktivitas administrasi dan umum, perusahaan menganggarkan sebesar Rp14 juta setiap bulannya. Oke, kita coba lihat ya. Baik, kita akan menghitung biaya pemasaran bulanan sekarang. Teman-teman perhatikan ya, ini volume penjualan. Volume penjualan berarti adalah tahap pertama tadi, yang paling pertama yang dilihat. Bukan volume produksi, tapi volume penjualan. Pada bulan Januari, penjualan kita adalah sebesar 600 unit. Biaya pemasarannya 22.000 per unitnya. Sehingga biaya pemasaran total itu adalah volume kali biaya. 600 kali 22.000. Biaya pemasaran pada bulan Januari menjadi sebesar Rp13.200. Oke, gampang ya. Silakan teman-teman nanti mengisi untuk bulan Februari sampai ke Desember. Baik, untuk yang terakhir kita akan menghitung biaya administrasi bulanan. Ini lebih sederhana lagi, gampang sekali karena pada informasinya disebutkan bahwa setiap bulan perusahaan menganggarkan biaya administrasi dan umum itu adalah 14 juta. Sehingga bulan Januari biaya administrasi umumnya ya 14 juta. Oke, pada bulan Februari nanti juga 14 juta sampai ke Desember itu juga 14 juta. Silakan teman-teman penuhi ya Februari sampai Desember dan akan diperoleh totalnya nanti. Oke. Nah, untuk pertemuan kelima ini saya rasa cukup. Penjelasannya tidak terlampau berbeda ya dengan pertemuan 4 kemarin. Hanya bedanya kalau pertemuan 4 itu kita hitung secara tahunan, pertemuan 5 ini kita hitung secara bulanan. Kita breakdown lagi data tahunan itu menjadi data bulanan. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengerjakan worksheet yang ada pada Smart UPP. Sekali lagi dikerjakan secara manual, dikumpulkan nanti soft file di Smart UPP. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.